Kebakaran melanda 3 rumah warga di permukiman padat penduduk Jalan Taki, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran di lokasi berupaya memadamkan api agar kobaran api tak meluas membakar bangunan lainnya. Sejumlah warga sempat mendengar suara ledakan dan diduga api berasal dari korsleting listrik. 3 rumah yang berkabang. Awalnya dari mana, Bang? Awal dari rumah sebelah kanan, jalan gang. Itu timbul api besar, warna hitam, baru timbul api besar. Ya. Ada korban, Bang? Sejauh ini sih belum ada, Bang. Sejauh ini belum ada. Penyebabnya dari apa, Bang? Mungkin karena korsleting listrik, Bang, ya. Mungkin. Api berhasil padam 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah tempat penyulingan minyak tradisional ilegal di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin terbakar. Kebakaran diduga akibat sambaran petir ke tungku yang berisi minyak mentah sehingga timbul api dan membakar peralatan di tempat penyulingan minyak. Kobaran api yang sangat besar dengan cepat merambat ke tempat penyulingan lainnya dan membakar 11 tempat penyulingan minyak mentah itu. Dari Ciliwung. Iya, kejadiannya mana kebakaran? Ada petir. Oh, ada petir ya. Terus mana? Menyambar. Menyambar. Menyambar itu kan mengalir ke angin. Dia merembet dia. Apa aja yang terbakar? Dari tempat keluar minyak kena. Sampailah ke minyak mentah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jajaran Polsek Bayung Lincir dan tim unit Pitsus Kapolres Musi Banyuasin mengamankan 1 orang pemilik penyulingan ilegal itu, yakni Ardiansyah. Petir menyambar dan mengenai tekbon yang berisikan minyak, kemudian adanya ledakan. Sampai di areal, kalau kita perkirakan areal itu ditutupi seng ya, ada portal kalau kita masuk. Kita masuk arah portal, kemudian lokasinya ditutupin seng. Yang ada di dalam itu semuanya terbakar. Areanya sekitar berapa ya kira ya? 1 hektar ada ya. Ya, 1 hektar dan merambat ke tempat yang lain yang diduga masih ada minyak mentah atau minyak sulingan. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Migas dan tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dipicu dendam, seorang pria nekat melakukan pembakaran rumah kerabatnya. Pelaku melakukan hal tersebut karena pernah dianiaya oleh korban menggunakan senjata tajam 3 tahun lalu. Inilah video amatir saat detik-detik sebuah rumah milik warga di Desa Pombaka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dilahap api, usai dibakar oleh sekelompok pria. Selain meratakan 1 rumah, aksi para pelaku ini juga membuat 2 sepeda motor, mesin pemotong kayu, dan harta benda milik korban ludes. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil membekuk 1 dari 30 pelaku yang terlibat dalam aksi kejadian itu. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan pembakaran rumah untuk membalaskan dendam kerabatnya yang dianiaya oleh korban menggunakan senjata tajam 3 tahun lalu. Sekitar 30 orang mau mendatangi rumah si pelaku penganiayaan ini sehingga melakukan pembakaran. Ya, jadi dari pembakaran itu rumah dari yang tadi melakukan penganiayaan, Pak Asdar ya, atas nama Asdar ini habis rumahnya, masuk 2 sepeda motor dan 1 unit sensor. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 200 ayat 1 KUHP JO pasal 56 ayat 1 dengan ancaman minimal 15 tahun penjara. Sementara itu, polisi meminta agar pelaku lainnya segera menyerahkan diri. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Sebuah wahana permainan ombak di Pasar Malam, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tiba-tiba rusak saat tengah beroperasi. Akibatnya 5 orang pengunjung mengalami luka ringan dan trauma usai melompat keluar dari wahana setinggi 3 meter. Pengunjung dikagetkan dengan sebuah insiden wahana ombak yang tiba-tiba rusak saat tengah beroperasi di Pasar Malam Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kerusakan disebabkan oleh salah satu besi cantolan yang terlepas hingga wahana permainan ombak berhenti tiba-tiba dan terjadi kemiringan. Sejumlah pengunjung yang panik akhirnya melompat keluar dari wahana setinggi 3 meter itu. Akibatnya 5 orang pengunjung berusia remaja dan dewasa terluka dan dibawa ke puskesmas terdekat karena mengalami luka ringan dan trauma. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa kondisi wahana permainan ombak dan memeriksa pemilik wahana. Diketahui kegiatan pasar malam ini telah beroperasi selama 2 pekan. Itu ada salah satu besi cantolan yang terlepas, ya, sehingga membuat para pengunjung yang naksir panik. Ya. Setelah besi terlepas di situ, maka langsung itu ombak payung berhenti. Ya. Dan apa namanya? Terjadi kemiringan ya? Kemiringan. Ya. Jadi pas berhenti orang pada lompat dan panik. Nah, dan setelah itu lompat panik ya Pak, dia panik, kita bawa ke rumah sakit karena ada satu orang yang lecet. Pasca insiden itu seluruh wahana permainan di pasar malam kini dihentikan beroperasi dan hanya aktivitas kuliner pasar malam. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.